bisa digambarkan nggak sih Bu detailnya ini? Tadi kan ada yang dari mulai provinsi ya teman-teman ya, ada dari lalu ke pusat ya Bu ya. Terus tadi yang UMKM juga ya. UMK ya, UMK itu lewat provinsi. Lewat provinsi. Nah, itu mungkin bisa dijelaskan lebih detail lagi Bu. Karena kan siapa tahu gitu ya teman-teman sobat halal di sini gitu, ada yang punya produk, mau mendaftarkan produknya supaya ketika dipasarkan itu konsumennya percaya, oh produk ini udah halal loh. Iya, betul. Sebenarnya dengan adanya pandemi corona sekarang ini kan banyak ya yang akhirnya masyarakat yang yang terdegradasi lah dari pekerjaannya gitu kan, yang akhirnya terpaksa dikeluarkan, terpaksa keluar dari pekerjaan-pekerjaan yang akhirnya banting setir untuk membuat usaha baru. Nah ini kenapa sekarang juga di Indonesia ini kan lagi gencar-gencarnya untuk mulai UMKM itu kan, ada organisasi Gerakan Ekonomi Nasional, itu pun lagi digerakkan sekali, bahkan bantuan-bantuan untuk UMKM pun banyak lah untuk membantu bagaimana masyarakat ini tidak kolaps lah dalam hal finansial, dalam rangka maksudnya untuk menyiasati lah masa pandemi ini. Maka banyaklah tumbuh UMKM yang ada homemade ya kan, segala macam tuh banyak sekali tumbuh. Nah, homemade atau home industry ini kan riskan ya? Iya, betul. Riskan sekali dia, kehalalannya, kebersihannya, kualitas produknya, iya kan? Nah, itu yang harus diamankan oleh pemerintah, terutama untuk ini jadi kewajiban dari BPJPH ya. Nah, makanya itu keluarlah regulasi Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 itu. Kalian bisa searching sendiri lah. Jadi disitulah awalnya yang menjelaskan pemaparan dari pasal 29. Nah, bagaimana tuh cara itu yang tadi saya jelaskan, bahwa sekarang ini pendaftaran untuk mengeluarkan sertifikasi halal itu ya dari BPJPH dulu. Kan sekarang semua serba online kan, ibaratnya sambil tiduran pun kita bisa ngelakuin. Saya selalu bilang, one touch you can do anything. Iya kan? Ini si Gepeng ini, ya kan? Bisa jadi setan terbesar, tapi bisa jadi manfaat yang luar biasa. Tergantung bagaimana kamu menggunakan usernya itu kan, berarti kan tergantung kita. Sekarang apa sih sebenarnya kan ini merupakan tanda-tanda kiamat gitu ya. Kalau kata Nabi kan pasar itu semakin dekat, salah satunya. Itu kan salah satunya kan, Nabi pernah bilang bahwa salah satu ciri tanda kiamat adalah pasar semakin dekat. Kalau kita mau pelajari logikanya Nabi Muhammad pada saat itu berbicara seperti itu, nggak masuk di akal. Kenapa? Karena dulu pada zaman Nabi toilet aja jauh di mana-mana, ya kan? Tuh, kok Nabi bisa bicara bahwa Nabi bisa bersabda bahwa nanti ciri-ciri kiamat itu adalah pasar sudah semakin dekat. Terbuktikan sekarang di tempat tidur kamu bisa belanja, di toilet kamu bisa sambil shopping. Bisa banget ya kan? Itu salah satunya bahwa pasar itu semakin dekat ini. Nah, bagaimana kita supaya tapi kan mau tidak mau kita harus mengikuti zaman supaya tidak tergerus oleh zaman itu sendiri ya kan. Nah, sekarang kembali kita ke produk halal, bahwa produk-produk halal ini mulai menjamur. Produk-produk baru lah ya, bukan produk halal. Produk-produk baru ini mulai menjamur karena efek dari pandemi ini ya kan. Nah, ini harus mesti disiasatin supaya sampai di masyarakat hasil-hasil produksi ini tidak meracuni masyarakat, tidak merusak masyarakat, tidak memberikan penyakit ke masyarakat kan begitu. Nah, itulah salah satunya dengan yang tadi saya bicarakan bahwa pendaftaran bisa dua, online dan offline. Online-nya itu kalau di pusat yang tadi saya bilang bahwa kalau kita mau ekspor itu harus ke pusat. Kalau untuk yang biasa boleh tingkat provinsi. Nah, awalnya apa ya, itu kita browsing BPJPH itu. Dari BPJPH nanti keluar, daftarnya lewat BPJPH, keluar nomor yang bisa kita harus daftarkan ke FPTM MUI, langsung itu semua diisi. Jadi nanti kita kasih barangnya, matriksnya,
barang-barang ini, misalnya makanan, misalnya keripik lah gitu ya, kita contoh keripik karena saya punya produk keripik. Jadi sekalian nih jualannya. Ada apa sih ya? Jadi si keripik ini terbuatnya dari apa kan begitu? Kandungannya apa saja? Ya kan? Karena kan si keripik ini kan dari singkong, ya kan? Tapi dari singkong ini pengolahannya seperti apa? Dapurnya seperti apa? Bersih atau tidak? Itu semua diaudit. Jadi nggak yang cuma kasih lembaran, terus pihak BPJP atau LPPOM MUI itu percaya, tidak. Jadi ada auditor langsung yang datang ke rumah untuk survei. Tapi sekarang katanya bisa video call pun bisa. Kalau memang urgent sekali, gitu. Tapi kalau misalnya yang bagusnya memang auditornya untuk datang ke lokasi, karena khawatir ada A sampai Z-nya lah. Gitu. Berarti untuk dapetin sesuatu yang halal intinya nggak ada yang instan gitu aja. Ada proses yang panjang. Kenapa? Karena yang halal ini diusahakan gitu. Untuk nanti manfaatnya itu bisa banyak, bisa untuk diri kita sendiri atau yang lainnya gitu ya Bu ya. Oke, saking pentingnya untuk tahu, untuk kenal, untuk paham produk-produk halal, apapun itu ya, makanan halal, minuman halal, kosmetik halal, atau tempat makan, resto-resto halal itu nggak bisa yang cuma kita belajar sebentar, paham gitu kan ya. Jadi kita harus tanamkan sejak dini, dari mulai usia anak-anak ya Bu ya. Nah, gimana sih Bu trik dan tips cara untuk mengedukasi sejak dini gitu anak-anak supaya tahu gitu, kalau misalkan mau makan cari yang ada label halalnya, kalau misalkan mau minum cari dong minumnya yang ada label halalnya gitu. Gimana? Silakan. Oke. Jadi gini, kembali lagi, mendidik itu tidak bisa mendadak, tapi harus menduduki. Ya, mantap. Karena semua itu butuh proses, dan biasanya proses itu hard. Yes, kalian mau jadi mahasiswa, mau proses panjang, ya kan? Butuh perjuangan. Sama halnya dengan bagaimana kita mendidik anak-anak kita, terutama yang masih fakir literasi, ya kan? Yang belum paham apa yang dia kan paling maunya yang dia pengen, dia mana? Yang dia suka, ya kan? Yang enak di yang mulut enak biasanya di mulut, terus enak dilihat, bisa gitu ya, memancing, menarik dilihat, ya kan? Colorful. Nah, colorful. Nah, ini ya bisa jadi jebakan-jebakan Batman di belakang itu. Nah, bagaimana kita nih selaku orang tua, pendidik, mahasiswa yang memang jadi kewajiban kita, ya kan? Untuk memberikan edukasi dini kepada adik-adik kita semua supaya tidak terjebak nantinya dalam mengkonsumsi makanan-makanan yang halal lagi baik ya. Saya senangnya itu makanan yang halal itu harus dibarengi dengan baik gitu ya. Jadi si anak-anak ini terutama kita harus memberikan pemahaman bahwa ini dia, bahwa ini memang harus ada edukasi percakapan. Bukannya kita yang sebagai, kembali lagi, bukan yang otoriter, kita merasa benar, ya kan? Gak boleh, gak ini, gak itu, ya gak bisa begitu. Stres pasti anak-anak, ya kan? Karena kita mendidik anak-anak itu butuh keep and touch, iya kan? Kalian juga gitu. Yakin saya, anak-anak sekarang ini semakin dikerasin, semakin melawan. Nah, saya selalu bilang, kalau kita marahin anak itu 1 oktav, anak itu akan menjawab dengan 2 oktav. Dijawab lagi sama 3, 4, 5, belangwir yang datang nanti. Iya kan? Akan jadi keributan besar, ya kan? Nah, jadi bagaimana itu, kembali lagi kita memberikan pendidikan, edukasi ke anak-anak kita ya dengan dibarengi dengan contoh, memberikan contoh kita sebagai pendidik lah gitu ya. Jadi pada saat kita misalnya dalam ranah keluarga, pada saat kita mengajak anak-anak kita untuk makan, ya kan, cek dulu nak, adakah label halal? Itu kan yang paling gampang sebenarnya, ya kan? Yang paling gampang, yang bisa dilihat, ya kan? Dan logo label halal ini kan sudah menasional, ya kan? Nggak beda dia. Logo halal ini ibaratnya di Aceh ya begitu, di Palembang seperti itu, di Tangsel seperti itu kan begitu ya. Ini kan
Nah, jadi itu yang harus kita berikan pemahaman ke anak-anak bahwa kalau mau cari makanan, ini loh harus ada logo ininya, halalnya, ya kan? Kalau kamu mau makan kita cek dulu, ya kan? Atau kalau misalnya memang tidak keluar kan kita bisa pertanyakan. Atau ini jadi tugas penyuluh. Nah, ini jadi tugas penyuluh, terutama yang produk halal, bagaimana menyasari atau kita supaya nih masyarakat atau konsumen ini tidak terjebak. Jadi pada saat kita menemukan resto, yang tadi dibilang kan, resto yang belum ada label halalnya, kita datengin ownernya. Apakah sudah punya produk halal? Iya kan? Ataukah mau dihalalkan? Nah, ya kan? Kalau memang mereka belum, kan kita bisa bantu. Apa mau dibantu untuk kita mengeluarkan produk halal, kan seperti itu. Jadi edukasi ini sebenarnya bukan hanya dari anak-anak, kita pun mungkin ya orang tua masih ada. Ya itu ya tadi saya bilang bahwa yang kita yang pakai literasi itu kita belum paham. Nah, kembali lagi ke si owner yang empunya itu juga harus punya keinginan untuk mengeluarkan atau mendapatkan label halal itu untuk ya kembali lagi untuk kemaslahatan bersama. Gitu. Nah, jadi dari sini kita bisa paham bahwa halal dan sekali lagi halal itu tidak cuma halal tapi harus dibarengi dengan baik. Jadi halalan thayyiban. Nggak cuma dengan kata halal, oh udah halal, tapi kita lihat baik atau tidaknya bagi kita gitu. Dan untuk edukasi tentang halal itu tidak cuma ketika seseorang itu sudah paham makna apa itu produk, apa itu halal, tapi dari sejak dini, dari sesuatu yang sederhana ya Bu ya, dari sesuatu yang sederhana, dari mulai ketika ajak anak-anak jajan ke minimarket, coba kalau mau nyari ciki-cikinya yang halal, yang ada label halalnya gitu. Dari hal-hal yang kecil lah gitu ya. Jadi mereka akhirnya terbiasa pada saat mereka mau makan, mau konsumsi sesuatu, mereka pasti akan nanyakan, ini kok nggak ada ya, gitu kan? Atau ini sudah ada loh Ma, produk label halalnya, berarti boleh dong kita makan, kan kayak gitu. Nah itu yang harus kita edukasikan ke anak-anak. Oke Bu, terakhir nih Bu, bisa jadi sebuah closing statement dan sekalian pesan buat kita semua, teman-teman sobat halal di sini yang menyaksikan video kita kali ini. Silakan. Jadi pesan saya mungkin simpel saja, bahwasanya pada saat kita ingin mengkonsumsi suatu makanan, yang terpenting adalah satu, harus halal dan juga harus yang baik. Karena baik buat tubuh orang lain belum tentu baik untuk tubuh kita sendiri. Itu tubuh kita itu ibarat akuarium, ya kan? Kalau akuarium ini diisi dengan makanan-makanan ikan, akuarium ini isinya ikan. Ikannya cantik, dalamnya karang-karangnya bagus, ya kan? Dikasih makanan khusus ikan, karena memang baik untuk ikan itu pasti kan tetap bersih, walaupun kotor cuma sedikit. Tapi pada saat akuarium si ikan ini diisi makanan-makanan yang bukan makanannya, yang tidak baik buat makanannya, ya kan? Misal dimasukin minuman sirup, atau dikasih kangkung, atau dikasih macam-macam, itu kan pasti akan jadi akuarium yang kacau, yang buruk. Sama halnya dengan tubuh kita. Pada saat tubuh kita ini menerima asupan-asupan makanan yang baik buat kita, itu pun hasilnya tubuh kita akan bersinar. Kenapa? Karena pada saat tubuh kita sehat, ya kan, itu kan sinar kesehatan itu akan terpancar dari tubuh kita karena dari makanan-makanan yang bagus dari tubuh kita. Pada saat kita makanan-makanan yang tidak bagus, yang tidak baik untuk kita, pasti berefek penyakit. Pada saat kita sakit, mana ada orang sakit yang aura cantiknya keluar? Nggak ada. Pasti akan diambil, kan begitu ya hadisnya. Pada saat manusia sakit itu akan diambil aura kecantikannya, kesehatannya. Nah, seperti itu. Oke. Jadi closing statement saya hanya sedikit, yaitu bagaimana kita cerdas memilih makanan yang halal dan juga mesti bijaksana dan bijaksini dalam memberikan edukasi kepada para konsumen yang ada di sekitar kita.
cair. Itu tadi bincang-bincang kita yang menarik dan seru banget ya, membuka wawasan kita, membuka pengetahuan kita gitu. Jadi yang tadinya kita nggak tahu jadi tahu, yang tadinya tidak mampu menjadi mampu, iya nggak sih? Nah, oke. Tadi kita juga udah dengerin closing statement dari Ibu yang luar biasa. Jadi kita harus jadi konsumen yang cerdas. Sekali lagi di sini konsumen yang cerdas. Nah, sekian video dari kita kali ini. Terima kasih banyak buat Ibu Ida yang sudah menyempatkan waktunya bagi kita di sini, berbagi pengalaman, berbagi informasi, pengetahuan, dan wawasan baru. Gitu. Oke, sekian konten kita kali ini. Jangan lupa untuk subscribe channel YouTube kita supaya terus bisa update konten-konten kita berikutnya. Thanks for watching, Sobat Halal, halal for me, halal for you, halal for life. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muhammad Wilda.